Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد أعنا يا ربنا على اتباع سنته أمتنا يا ربنا على ملته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita di majelis hadis dengan kitab At-Targhib wa Tarhib ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Akan tapi sebelum kita membaca kitab At-Targhib wa Tarhib, ada sedikit muqaddimah yang biasanya kami hadirkan, muqaddimah aqidiyah tentang akidah. Akan tapi untuk hari ini kita hadirkan muqaddimah yang sesuai dengan bulan yang akan datang, yaitu bulan Dzulhijjah, agar kita punya persiapan. Beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah, bulan istimewa, termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan, yang dipilih oleh Allah. Amalan-amalan apa saja yang hendaknya kita lakukan di bulan tersebut? Yang jelas ada amalan yang hanya ada di bulan Dzulhijjah dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Kalau sholat ada di setiap saat, setiap bulan. Puasa ada di bulan Ramadan, tapi selain bulan Ramadan juga ada amalan puasa Senin, Kemis. Hanya bedanya antara fardu dengan sunnah saja. Tapi ada amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah amalan haji. Ada orang haji di bulan Rajab. Bulan haji, haji di bulan haji. Semoga yang belum haji bisa segera bisa melaksanakan ibadah haji, untuk bisa tawaf di tempat tawafnya baginda Nabi, untuk bisa wukuf di tempat wukufnya baginda Nabi, untuk bisa sa'i di tempat sa'i baginda Nabi, untuk bisa melempar jumrah yang pernah dilempar oleh baginda Nabi, kemudian bisa ziarah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa mengucapkan salam dari dekat. Kemudian ada lagi amalan yang hanya ada di bulan Dzulhijjah, yaitu menyembelih kurban. Makanya rajinlah menyembelih kurban, tanda kerinduan untuk menghidupkan amalan khusus di bulan Dzulhijjah. Insya Allah akan dimudahkan untuk naik haji nanti. Kurban. Haji seumur hidup sekali. Haji seumur hidup sekali bagi yang mampu. Adapun bagi yang tidak mampu, cukup rindukan diri Anda. Allah Maha tahu dengan kerinduan Anda. Sehingga banyak amalan-amalan yang Anda lakukan punya pahala nilai seperti orang haji. Kalau orang tidak mampu lalu dia tidak haji, tidak ada masalah.
Untuk mendapatkan pahala haji mah gampang. Justru yang repot dia yang kaya raya tidak haji. Dosa dia. Pilih mana? Pilih kaya atau pilih nggak punya duit? Bingung. Semoga ada rezeki untuk bisa naik haji. Kalau orang tidak mampu, kemudian tidak haji, tidak dosa. Akan tapi banyak amalan-amalan yang ia lakukan bisa mendapatkan pahala naik haji biarpun tidak perlu berangkat naik haji. Tapi orang kaya yang mampu, kok tidak melaksanakan ibadah haji, dosa dia. Dosa. Dan ibadah haji dalam madhab kita Imam Syafi'i bagi yang telah mampu, wajibnya adalah tarakhi. Maksudnya bukan seketika ia mampu harus langsung haji, akan tapi boleh ditunda. Bisa tahun depan, tahun berikutnya, yang dalam dugaannya masih ada umur. Kecuali tahu tahun 3 tahun yang akan datang antara meninggal, maka tahun sebelumnya harus sudah naik haji. Nggak tahu gimana caranya tahu orang meninggal. Mungkin di kisos 3 tahun yang akan datang. Maka sebelumnya harus haji. Jadi boleh menunda sampai dalam perkiraan dia masih ada umur. Tapi dengan syarat. Bagi yang sudah punya uang. Dengan syarat harus ada azm. Azm itu adalah niat kuat. Dan ini biasanya ditandai dengan satu hal yang menunjukkan kalau dia sudah melangkah ke sana. Seperti mendaftar, atau bahkan sudah mencicil, atau menyiapkan uang. Bagi yang mampu ya. Jadi itu azam. Kalau tidak ada azam, azam itu kemauan kuat, niat. Sebenarnya azam itu sama dengan niat. Cuman para ulama membedakan kalau azam itu adalah niat tapi ngerjakannya agak nanti. Kalau niat itu langsung disertai dengan kerjaan. Saya niat ya sekarang. Kalau niatku nanti, niatku sekarang tapi aku kerjakan nanti namanya azam. Jadi harus ada greget, ada kerentek, ada kemauan untuk naik haji. Adapun yang tidak mampu nggak perlu Anda memaksakan diri dengan pinjam-pinjam uang dan sebagainya, jangan sampai nanti pulang haji di jidat Anda tulisannya haji utang. Nggak perlu maksakan. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Karena punya utang itu bisa bikin susah tidur malam, gelisah di siang hari. Ya, tidak seperti itu. Jadi, bahkan bisa saja orang yang hajinya seperti itu tuh haji jor-joran. Melihat tetangga sudah haji, dia harus haji. Atau biar pengen kartu undangannya ada hajinya. Karena kan semua amal ibadah ini kan selamat. Cuman haji saja itu. Tidak tahu gimana ceritanya. Rukun Islam ada 5. Orang habis sholat nggak pernah namanya sholat Yahya, nggak ada. Puasa Yahya nggak ada. Tapi giliran naik haji langsung haji Yahya. Memang haji pakai duit. Setan seneng kalau ada riaknya nanti. Ya nggak apa-apa orang digelari haji juga boleh. Tapi yang nggak boleh adalah orang menjadi sombong dengan kebaikan seperti iblis nantinya. Atau tidak ikhlas pamrih bukan karena Allah. Haji. Ya kan? Itu adalah masalah haji amalan yang hanya ada di bulan Dzul Hijjah. Jadi yang tidak mampu, cukup Anda rindu saja Anda mendapatkan pahala itu. Tidak perlu memaksakan pakai utang-utang. Apalagi na'udzubillah, nggak peduli dari rizki yang mana ini. Pasti hajinya haji bohongan dia. Tahu rizkinya haram pakai naik haji. Mana bisa sampai? Mulai kapan wudhu bisa dengan air kencing itu? Nggak ada. Jadi harus Anda kalau mau naik haji yang benar. Pastikan rizki yang paling halal, paling bersih. Kalau rizkinya bukan halal itu nanti haji jor-joran. Kalau sudah nggak peduli dengan rizkinya, yaitu hajinya haji jor-joran. Pengen pamer, dia sudah haji. Haji bisa loh, bahan untuk sombong ya, haji. Apalagi kalau sudah hajinya kedua, ketiga, keempat, wah keren dia. Kayaknya wah haji ke ini. Wajang nanti. Sudah hajinya. Tapi nggak ada hanya 3, hahaha 4, itu nggak ada ya, tetap 1 hajinya namanya.
Tidak tahu mulai kapan haji itu ditempelin di nama orang baru naik haji. Tapi nggak ada masalah kok. Biarpun ada orang kalau sudah dipanggil nggak dipanggil Pak Haji itu nggak mau noleh nanti. Giliran Pak Haji langsung noleh. Gitu. Ya itu adalah ya bisikan-bisikan setan. Yang naik haji tidak boleh sombong. Dan memang haji zaman dulu mahal. Makanya perlu dijadikan orang riak dan sombong oleh setan. Haji zaman dulu itu adalah jual tanah setengah bau. Setengah bau itu adalah, atau satu bau itu berapa ya? 500 bata, 500 seru. 1 hektar hampir 8.000 meter lah. Kemudian sapi 7. Nah ini haji zaman dulu bisa untuk haji 4 orang hari ini atau 5 orang. Mahal haji zaman dulu, sekarang mah murah. Orang dulu naik haji pun 4 bulan, 3 bulan naik perahu. Baik. Jelas ini masalah haji supaya Anda itu benar niatnya. Kalau pengen haji, betul karena Allah. Anda boleh nabung kok yang nggak mampu. Anda boleh nabung yang nggak mampu. Tapi jika nanti ada hajat lebih penting, tabungan Anda boleh Anda arahkan ke yang lainnya. Karena pada dasarnya yang tidak mampu tidak wajib haji. Jadi biar benar-benar Anda niat haji itu betul karena Allah, jangan sampai sia-sia. Habis duit banyak, tak taunya hanya untuk jor-joran saja. Baik, sombong, haji sombong. Kemudian ini ada 2 amalan. Setelah itu nanti ada amalan-amalan yang lain seperti amalan yang lainnya, ada zikir, ada puasa Arafah. Nah, ini adalah malah haji dan korban ya. Kalau korban setiap tahun. Sekarang kita pengen tanya, Anda tidak usah menjawab. Anda siap korban tidak tahun ini? Kalau Anda punya anak 5, Anda 2 suami istri 7, sudah siap 7 kambing atau belum? Ya kalau tidak 7 ya 6 dah. Kalau tidak 6, 5 dong. Kalau tidak 6 ya 4, 3. Paling tidak satu keluarga tuh harus ada dong. Masa nggak ada satu pun yang korban. Untuk menggugurkan sunnah kifayah. Satu korban bapaknya atau ibunya. Atau salah satu anaknya. Bukan kambing untuk 7 orang. Bukan. Kambing untuk 1 orang. Cuma untuk menggugurkan sunnah kifayah. Paling tidak, jangan sampai di keluarga Anda tidak nyembelih kambing. Paling tidak. Dan kalau dipersiapkan dari tahun yang lalu juga nggak ada masalah nyicil. Sedikit demi sedikit untuk bisa nyembelih kambing. Kalau nggak bisa nyicil, miara kambing kecil, nanti gede sendiri kambing. Artinya Anda harus punya ide untuk bisa nyembelih korban. Dan menyembelih korban pahalanya berlipat-lipat. Dan kalau Anda sudah niat korban, maka dianjurkan Anda untuk tidak motong kuku Anda, motong rambut Anda sunnah, bukan wajib dalam mazhab kita Imam Syafi'i kalau orang mau korban. Bukan yang haji ya. Anda kalau sudah niat korban nanti mulai awal Dzulhijjah itu Anda sudah tidak motong disunnahkan. Tapi kalau kukunya sudah kayak kuku harimau begitu ya dipotong lah biar kamu ganggu dan sebagainya. Maksudnya tidak wajib. Hanya sunnah, bukan hanya, maksudnya sunnah untuk Anda tidak memotong kuku Anda, jangan motong rambut dan seterusnya. Baik, insya Allah korban. Yang belum, insya Allah berpikir hari ini nanti pulang mampir ke pasar cari kambing. Segera. Supaya kita ilmu itu kan perlu diamalkan. Yakin Anda punya duit setelah itu. Jangan khawatir. Untuk Allah dan Rasulnya kok. Baik, kemudian ada amalan-amalan yang lain. Kita akan baca riwayat-riwayat tentang Dzulhijjah. Kemuliaan bulan Dzulhijjah. Disebutkan dalam satu riwayat, Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis. Ini sudah ada dalam, kalau tidak salah, dalam rentetan, dalam buku Iddahnya Memahami Perbedaan Ulama, kalau tidak salah. Ya ada, kita cuplik. Ada satu hadis, ma min ayyamin. Berkata baginda Nabi SAW, bersabda baginda Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beramal soleh melebihi dari 10 awal Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini luar biasa, hari istimewa. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih bagus, bukan sebagian ulama, lebih bagus daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kalau bukan karena ada Lailatul Qadarnya. Akan menjadi kalah lagi ada Lailatul Qadarnya. Tapi Lailatul Qadar kan tidak harus 10 akhir bulan Ramadan, bisa tanggal 12 Ramadan, 15 Ramadan. Sebab ini umum sih. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beramal soleh melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah.
Ini luar biasa, maka berpikirlah. Amal ini segala macam amal. Seperti halnya 10 akhir bulan Ramadan, amal apa saja. Puasa sih oke, jelas karena bulan Ramadan. Sedekahnya mana? Silaturahminya mana? Zikirnya mana? Kan begitu. Qurannya ditingkatkan 10 akhir bulan Ramadan. Di 10 awal Dhul Hijjah pun juga demikian. Maka bagi yang ingin berpuasa, dianjurkan untuk Anda berpuasa. Sampai dikatakan begitu istimewanya hari ini, qalu ya Rasulullah walal jihad fisabilillah, perang di jalan Allah, jihad nggak bisa mengalahkan keutamaan beramal baik di 10 awal Dhul Hijjah. Kalau Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak bisa mengalahkan 10 awal Dhul Hijjah. Nggak ada yang mengalahkan. Illa rajulan, kecuali modelnya orang jihad, rajulan, kharaja bi nafsi, dia keluar dengan dirinya sendiri perang, hartanya dihabiskan untuk perang, berarti perang, falam yarji min dzalika bi syai', enggak kembali, mati dan habis duitnya untuk perang, itu baru bisa menyamai. Waduh, hebat ini. Jadi beramal di 10 awal Dhul Hijjah. Makanya ayo kita berpikir untuk apa sih yang bisa kita lakukan. Amal semuanya tidak dibatasi di sini. Dalam riwayat lain, ma min ayyamin a'dhamu indallah, tidak ada hari yang lebih agung di hadapan Allah. Wala ahabbu ilahi, dan tidak lebih dicintai oleh Allah. Al-amal fihinna, untuk beramal baik di dalamnya, min hadhil ayyamil ashri, seperti 10 awal Dhul Hijjah. 10 awal Dhul Hijjah. Maka fa'akthiru fihinna minat tahlili, banyaklah membaca tahlil, wa tahmidi, tahmid, baca la ilallah, alhamdulillah, tasbih, wa takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, lengkap itu semuanya. Jadi zikir yang banyak perlu dianjurkan adalah baca tadi. Subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, wa la ilaha illallah, tahlil, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Baik, ini adalah di antara amalan. Kemudian ya sedekah juga. Makanya hari ini mumpung, ayo berpikir, apa yang bisa kita buat di 10 awal Dhul Hijjah ini. Kalau sampai dikatakan lebih dahsyat daripada 10 akhir bulan Ramadan, kan begitu. Kemenangannya kalau Ramadan ada Lailatul Qadar. Nggak bisa dikalahkan Lailatul Qadar, malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Ada riwayat lain, ma min yaumin aktsar min ayyutikallahu fihi abida. Tidak ada hari yang Allah lebih banyak memerdekakan hamba-hambanya minan nari min yaumi Arafah. Nanti ada lagi hari khusus Arafah. Arafah. Cari nanti hari Arafah. Tepatnya hari apa? Hari Arafah itu. Allah tidak akan memerdekakan hambanya dari api neraka lebih banyak daripada di hari Arafah. Bahkan Allah akan mengangkat, membebaskan dari api neraka orang yang ada wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, ya Rasul, ini untuk kami yang ada di Arafah atau termasuk yang datang setelah ini ya Rasulullah ya? Termasuk nanti siapapun yang wukuf di Arafah setelah zaman itu tetap sampai hari ini yang wukuf di Arafah. Semoga kita bisa wukuf di Arafah. Lalu, ada yang bertanya, lalu bagaimana yang di rumah yang nggak bisa wukuf di Arafah, masih ada tinggal di rumah? Bagaimana yang tinggal di rumah kayak kita ini belum bisa haji ya, atau bagaimana misalnya? Ya, puasa Arafah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka dengan puasa Arafah, maka akan diampuni dan akan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Makanya yang nggak bisa haji jangan nggak puasa. Yang haji sana nggak usah puasa. Maka sehingga yang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan untuk puasa. Yang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan untuk puasa. Jadi haji, wukuf di Arafah spesial untuk orang yang ada di sana. Tapi puasa Arafah spesial bagi yang tidak haji. Kita yang tidak haji, maka jangan sampai tidak puasa Arafah. Makanya Anda boleh puasa dari 1 Dhul Hijjah. Karena itu termasuk amal soleh, puasa 1, 2, 3. Cuman jangan sampai Anda itu puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas hari ke-9-nya nggak puasa. Itu namanya memburu ujung kelangan delek. Nyari ikan kecil yang akan gede dibuang. Jadi puasa 1, jadi prioritasnya mana? Tanggal 9.
9 itu. Utamanya tanggal 9. Anda utamakan tanggal 9. Anda cari tanggal 9. Adapun dalam madhab kita Imam Syafi'i, para ulama menjelaskan, Anda yang punya utang boleh sah Anda niat bayar utang saja deh. Jangan digabung dengan puasa sunnah. Anda bayar utang, ini kelihatan ibu yang punya utang banyak itu. Ya kebetulan lah bayarkan utang pasti tanggal 1, 2, 3. Bayar utang karena Anda mendapatkan pahala menghidupkan 10 awal Dzulhijjah juga. Niatnya bayar utang saja, jangan diobel dengan yang lainnya. Niat bayar utang. Ya, karena takut utangnya nambah-nambah. Bukan takut, memang nambah-nambah terus. Ya ini. Jangan sampai Anda menunda. Baik, puasa. Ini saya lanjutkan hadisnya. Annahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula isyadu malaikati anni qad ghafartu lahum. Allah memberikan hamba-hambanya lebih banyak adalah di hari Arafah. Wa annahu la yadnu, Allah mendekat dengan rahmatnya, Allah mendekat dengan pertolongannya, Allah mendekat dengan pengampunannya. Jangan katakan Allah mendekat zatnya, mendekat ke kita, tidak. Allah tidak memerlukan tempat untuk dekat. Allah tidak perlu pindah karena Allah tidak disifati pindah-pindah. Kalau kita mah disifati pindah-pindah karena kita adalah jisim. Tapi mendekat dengan rahmatnya, mendekat dengan pertolongannya. Tsumma yubahi bihimul malaikata, dan Allah membanggakan orang-orang yang puasa Arafah atau yang menghidupkan hari Arafah dengan tadi di antara malaikat-malaikatnya. Mengampuni orang yang di padang Arafah. Apain itu semuanya? Allah membanggakan, ghafartu lahum, aku telah ampuni mereka. Nah, ini. Kemudian ada ayat hadis lain, inna 'adzamal ayyami indallahi tabaraka ta'ala yaumun nahri. Kemudian tinggal satu lagi ya, paling agungnya hari di hadapan Allah di antara 10 nanti adalah Yaumun Nahar, hari nyembelih korban, yaitu tanggal 10. 1, 2, 3 sampai tanggal 10 adalah hari istimewa, dipungkasi dengan nyembelih korban. Nah, ini adalah berita-berita dari Nabi. Maka yang ingin menghidupkan dengan puasa, nanti mulai tanggal 1 boleh, tapi jangan lupa tanggal 9-nya. Yang senang bersedekah, jangan lupa korbannya. Ya, yang senang bersedekah, jangan lupa korbannya. Korbannya adalah luar biasa, agung dan istimewa. Baik, ini adalah keutamaan-keutamaan di 10 awal Dzulhijjah. Mohon dicatat 10 awal Dzulhijjah. Anda tahu mulai kapan? Tanggal 1 Dzulhijjah belum ada informasi yang masuk ke sini. 10 awal Dzulhijjah. Pokoknya tanggal 1 deh. Pokoknya tanggal 1. Cari tanggal 1-nya nanti. InsyaAllah, bismillah. Kita langsung kepada kitab At-Targhib wa Tarhib. Kita langsung kepada kitab At-Targhib fil Ittiba'i wa Tarhib fil Ibtida'. At-Targhib bil ghin pakai ghin, himbauan agar kita mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tarhib ancaman untuk ibtida', melakukan suatu bid'ah. Bid'ah yang melanggar Nabi SAW, yang melanggar syariat Nabi, melakukan amal ibadah. Nanti kita jelaskan apa itu bid'ah. Cuma ini terhib dulu, himbauan untuk mengikuti sunnah Nabi. Hadis yang pertama, sepertinya cukup kita bawa hadis yang pertama saja. Ini karena ini panjang juga, hadis ini aslinya. Cuman ini adalah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dipotong hanya bagian akhir saja. An Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas. Anas bin Malik itu adalah anaknya ibu cerdas. Ummu Sulaim, jadi ada seorang perempuan cerdas. Nabi datang ke Madinah. Orang pada memberikan ini itu dan sebagainya. Ummu Sulaim enggak punya apa-apa. Cuman orang enggak punya apa-apa bukan harus ketinggalan dong. Hanya datang Rasul, ya Rasulullah, orang pada punya duit, punya harta, menyumbang, bantu, dan sebagainya. Saya nggak punya apa-apa kecuali punya anak ini, aku titipkan kepadamu. Titip anak. Titipkan kepadamu. Akhirnya diambillah Anas bin Malik. Dari usia kecil.
bersama Nabi, belajar dengan Nabi dan seterusnya. Sampai menjadi orang besar, orang alim. Dan sampai nanti punya keturunan lagi sampai Imam Malik bin Anas bin Malik kan begitu. Ini Anas bin Malik ini sahabat Anas nih. Hadisnya banyak an Anas. Karena ibunya cerdas. Ibunya apa? Mondokin ini. Waktu dalam hari itu ibaratnya pondok baru. Nabi Muhammad baru menyeru. Baru hijrah ke Madinah ibaratnya. Belum lama maksudnya. Masih mulai berkembangnya Islam. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian kalau Rasulullah bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang tidak senang bukan meninggalkannya. Bukan tidak melakukan, tidak senang. Mungkin orang tidak melakukan sunnah Nabi, tapi hatinya rindu ada kok. Orang merasa tidak senang. Nggak senang. Pokoknya ada hatinya itu menolak. Dari apa yang dinisbatkan kepada baginda Nabi. Dari amal atau apapun. Maka falaysa minni, bukan golonganku. Dan memang Allah telah menjadikan beliau adalah suri toladan dalam segalanya. Hadis ini kan ceritanya panjang kisahnya. Ceritanya ada orang-orang yang pengen rindu kemuliaan. Sah. Orang rindu kemuliaan. Ceritanya ja'a salah satu rahdin ila buyuti azwaji Nabi SAW yas'aluna an ibadatin Nabi. Ceritanya hadis ini panjang, ada 3 orang, 3 kelompok. Ada 3 orang lah datang ke istri baginda Nabi. Untuk cari tahu gimana sih ibadahnya Rasulullah. Falamma ukhbiru, setelah mereka diberitahu tentang ibadahnya Nabi begini, ka'annahum taqaluha. Sepertinya, Nabi aja sudah Nabi ibadahnya kayak gitu. Terus kita kayak apa ini? Nabi sudah Nabi dengan wahyu, tapi ibadahnya banyak banget. Wah, akhirnya bertiga ini mikir nih, gimana agar kita juga mendapatkan pahala yang banyak. Akhirnya, wa inna nahnu minan Nabi. Mana pangkat kita dengan Nabi? Sangat, waduh, kita belum bukan Nabi, kita bukan apa-apa, tapi ibadahnya kok kita hanya gini-gini aja. Yuk, kita semangat beribadah. Oke? Yes, oke, bertiga ini semangat. Kita harus semangat dong. Masa enggak punya ibadah? Ayo, ini. Semangat beribadah. Akhirnya, Nabi waqatu firallahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Nabi sudah diampuni dosanya pun masih begitu ibadahnya. Dalam riwayat hatta tawarramat qadamah. Sampai kakinya itu membengkak. Salatnya Nabi. Itu yang dilihat Siti Aisyah itu hanya sekelumit dari salat-salat baginda Nabi. Jadi Nabi itu salat dulu, kalau sudah dapat berapa rakaat baru Siti Aisyah dibangunkan. Karena nggak ada yang mampu melakukan ibadah seperti baginda Nabi. Makanya kalau riwayat dari Siti Aisyah itu sekelumit saja, bukan patokan kita adalah yang dilihat Siti Aisyah adalah amalan Nabi semuanya, enggak. Jadi amalan-amalan ada. Nabi Siti Aisyah itu dalam riwayat sholat witir dan sebagainya itu, Nabi setelah melakukan sholat baru dibangunkan Siti Aisyah. Nabi penuh kasih dengan keluarganya, ngajak tapi tidak disamakan. Makanya Anda pun juga demikian, kalau Anda yang jago ibadah, jangan keluarga Anda harus seperti Anda. Anda harus punya kasih sayang pada mereka. Anda hebat beribadah, tapi nggak boleh maksa mereka harus seperti Anda. Persis seperti Anda, nggak bisa. Marah-marah lagi Anda nyuruhnya, nggak. Nah, itu. Akhirnya Pak, akhirnya setelah mereka begitu, ya sudah kita harus semangat dong kita beribadah. Akhirnya Pak, qala ahaduhum, salah satu dari mereka ngomong gitu. Ama ana, kalau saya coba, fa ini usallil laila abadan. Aku akan mulai hari ini, aku akan menghidupkan malam untuk sholat. Tidak tidur sama sekali. Tapi rakaat Allah. Semangat. Tidak sholat. Apa? Tidak tidur. Pengen sholat full setiap malam. Pokoknya ingin ngejar baginda Nabi. Wa qala akhar, yang kedua ngomong. Ana asumud dahra, aku akan puasa setiap hari.
Wala uftir, tidak akan berbuka. Pokoknya aku akan puasa terus setiap hari, puasa. Wah, kalau akhir yang ketiga ngomong, anak atazilun nisa aja, anak mau itikaf terus di masjid, tidak usah urusan sama istriku. Bahkan fala atazawwaju abadan, kalau aku tidak mau nikah deh, mau ibadah saja, mau ibadah, pengen ibadah saja, nggak pengen nih nikah. Akhirnya ini kan berita hebat, viral ini, semangat. Di zaman itu kan bahasa belum ada viral istilahnya. Rupanya niat baik ini didengar oleh orang lain. Karena ini sebuah prestasi dianggap. Sehingga bukan aib, bukan celah. Bahkan ini akan memicu yang lainnya untuk bisa begitu juga. Mau tidak mau berita itu tersebar. Bahwasanya ada 3 orang setelah mendengar berita bahwasanya baginda Nabi punya amalan begini, hebat amalannya. Lalu mereka ingin punya ide-ide cemerlang untuk melakukan kebaikan. Ya, itu tadi ada 3 model tersebut. Nah, berita ini rupanya nyebar. Sampailah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sampai ke baginda Nabi. Fajr Rasulullah ilahim, lalu datang Nabi ke mereka. Ini yang di masjid lagi ngobrol-ngobrol, datang. Oh ente, antum alladzina qultum kada wa kada. Oh ente bertiga yang ngomong begini-begini, yang dengar ke saya. Kamu ingin puasa sepanjang masa, kamu tidak ingin nikah, kamu ini. Ya betul kamu. Benar ya Rasulullah, ingat. Amma wallahi demi Allah. Inilah ahsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum, dan paling takwa di antara kalian. Tapi, lakini asumu, aku puasa. Wa uftir, tapi juga buka. Jangan sok puasa terus. Aku puasa, tapi aku juga kadang buka. Ini ada puasa hawa nafsu. Sampai ibunya tuh mau makan siang bersama aja nggak bisa karena anaknya puasa terus. Wah, itu sengaja nggak dibatalin itu. Sampai istrinya itu mau ngajak makan siang bersama tuh nggak bisa. Karena apa? Suami saya puasa Bu ya. Puasa, Masya Allah. Dipikir istimewa banget nih. Seneng-seneng dengan anak, kadang makan bersama boleh. Nabi mengatakan, asum uftir. Aku puasa iya, tapi aku juga biasa buka siang hari, buka senang-senang diundang tamu, makan di rumah orang, keluarga dan sebagainya. Ini indah Nabi, bukan koyo-koyo. Dalam bahasa istilahnya rabbaniyah lah, rahbaniyah. Rabbaniyah itu adalah didikan ilmu sesuai dengan petunjuk Allah. Bukan rahbaniyah itu gaya ke seperti sebuah agama itu menjauhi daripada gitu-gitu. Ada memang dalam beragama itu ada, enggak nikah, enggak makan yang ini itu. Kemudian yang kedua kan enggak mau tidur malam. Nabi mengatakan, usolli, aku sholat malam banyak, tapi arguddu, aku juga tidur. Jangan sok enggak mau tidur. Mungkin pakai obat anti tidur barangkali hari ini, biar enggak tidur. Enggak begitu. Ngantuk ya tidur, istirahat. Tidurnya orang untuk ibadah, besok juga ibadah. Yang terakhir, wa atazawwajun nisa, aku juga nikah. Yang tidak mau nikah, aku nikah. Tidak sampai situ Nabi mengingatkan. Faman rakhiba an sunnati, itu cara hidupku. Yang merasa enggak senang dengan cara hidupku itu, cara seperti itu, falaysa minni, bukan golonganku. Oh, diancam, serem. Faman rakhiba, yang enggak senang dengan cara aku semacam ini adalah falaysa minni, bukan golonganku. Jadi ibadah itu indah. Enggak boleh kita menyiksa diri dan sebagainya. Enggak mau menikah, dia punya hajat, pikirannya enggak tenang. Menikah, bahkan menikah pun juga pahala, mencari nafkah juga. Memberi nafkah kepada istri lebih bagus daripada mendermakan hartanya di dalam jihad di jalan Allah kok. Jadi beribadah itu gampang, indah dengan petunjuk baginda Nabi. Makanya enggak ada kecongkaan dalam beragama, itu enggak boleh. Apalagi ngarang-ngarang ibadahnya. Saya pengen begini. Jadi kita tuh hidup dengan manusia, ternyata kita juga harus peduli dengan urusan manusia. Peduli dengan urusan manusia. Kebersamaan. Puasa wajib Ramadan saja, selebihnya puasa Senin, Kamis dan sebagainya. Ada ulama puasa sepanjang waktu, seperti Imam Nawawi misalnya puasa dahar, karena memang beliau
Waktu itu tidak banyak berurusan dengan orang. Beliau adalah seorang alim, nulis dan sebagainya. Dan juga fakir. Nggak ada yang dimakan di siang hari. Jadi fakir banget. Jadi kalau ada dinukil ulama-ulama puasa sepanjang masa itu adalah karena mereka bukan orang-orang yang lagi berkumpul dengan orang. Paling ngajar saja, bukan. Kemudian Imam Nawawi adalah fakir karena dikatakan puasanya Imam Nawawi itu adalah bukannya dengan air putih, sahurnya dengan air putih, makan malamnya adalah kurma beberapa saja atau roti seadanya, itu adalah setelah sholat isya. Makanya sekali dok, nggak ada yang dimakan. Maksudnya di sini adalah sudahlah beribadah itu yang normal, yang enak, dengan keluarga enak, dengan tamu enak. Sampai ada seorang anak datang ke rumah ibunya, sudah ibunya masak enak-enak, katanya anaknya apa? Umi lagi puasa sih. Ya salam, ajib. Dipikir hebat begitu tuh. Senengin uminya lagi masak, begitu makan yang banyak. Biar senang ibunya. Termasuk sampai di rumah menghibur istrinya. Bukan hanya sholat-sholat saja. Itulah keindahan yang ada di dalam syariat baginda Nabi SAW. Faman rahiba, tidak senang dengan apa yang dilakukan Nabi atau menganggap itu adalah kurang istimewa, itu adalah bukan golongan Nabi, bahaya. Laisa minni ini maknanya ada sampai derajat kafir, ada fasik, ada dosa, ada bukan suatu yang baik. Tinggal apa yang tidak disenangi itu. Apa yang tidak disenangi. Nah, kalau sampai tidak senang sampai merendahkan Nabi, kafir itu. Tidak senang pekerjaannya karena belum cocok buat saya, ini bisa saja fasik. Kalau kita belum bisa, ya, tapi paling tidak jangan merasa tidak senang. Itulah begitu pentingnya kita itu melihat apa yang dilakukan baginda Nabi SAW. Sampai para ulama menjelaskan, istinja dengan batu atau yang mewakilinya, termasuk tisu kalau hari ini. Habis buang air kecil, buang air besar, kita beristinja dengan batu atau tisu. Itu adalah boleh, bukan sebuah kewajiban. Tapi nggak pakai air pun sah, bisa mewakili air. Dan ulama mengatakan jika ada, hukumnya adalah mubah, boleh. Biarpun ada air melimpah, Anda hidup di atas kolam, lalu pakai istinja dengan tisu, sah kok. Wuduknya pakai air, istinjanya pakai tisu, nggak pakai air, sah. Boleh. Kemudian Anda wuduk. Nah ini sah, biarpun ada di atas air yang melimpah. Boleh, mubah. Akan tapi, jika ada orang merasa jijik, kok gitu sih masa pakai batu. Sementara dia tahu Nabi melakukannya. Maka di saat ada ketidaknyamananmu dengan sesuatu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi, maka kita wajib mencobanya agar kita tidak merasa jijik dan risih dengan apa yang dilakukan baginda Nabi. Pentingnya sambung dengan Rasulullah. Dan memang seperti istinja dengan batu itu sendiri kan mungkin dulu ada orang merendahkan dan sebagainya. Akan tapi pada kenyataannya hari ini pun di toilet-toilet kota-kota maju, bandara-bandara dan sebagainya itu nggak ada air, adanya tisu saja. Nyari airnya nggak ada, di mana airnya? Adanya tisu. Nah, karena itu sebenarnya yang dulu adalah mungkin Nabi diejek dengan ini semuanya, justru orang malah melakukannya. Waktu itu dengan batu, karena memang belum ada tisu. Sebab batu itu dengan kriteria, batunya bisa ngeresep. Kalau batunya batu hitam yang mengkilat, enggak. Batu bisa ngeresep, batunya suci, batunya kering dan sebagainya. Jadi sifatnya itu bisa kita pindah dengan benda lain. Tidak terhormat. Makanya seperti tisu memenuhi syarat. Nah, ini adalah, coba, berurusan dengan Nabi gak boleh ada sesuatu gak senang. Kalau ada seorang tidak menikah, oke. Mungkin dia tidak punya hajat untuk menikah. Atau dia tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah sampai gak mikir yang demikian. Oh gak ada masalah. Seperti Imam Nawawi sendiri tidak menikah. Tapi kalau dia menganggap pernikahan adalah sesuatu yang gak baik dan sebagainya, hati-hati. Kalau orang tidak menikah, ada dalam Islam banyak ulama-ulama yang tidak menikah banyak. Dia tenggelam dalam ilmu. Dan tidak dibuai oleh syahwatnya. Dia takut, beliau takut kepada Allah. Tapi hari ini orang nggak nikah, syahwatnya bergolak terus. Bahkan mungkin dilampiaskan dengan cara yang haram, kan kacau. Ini adalah
yang datang dari baginda Nabi SAW. Maka jangan sampai kita merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita mencoba apa saja. Kalaupun Anda belum suka, paling tidak Anda jangan sampai merasa tidak senang. Termasuk ya, buka dengan kurma itu kan susah, lebih enak air sirup daripada kurma kan. Buka dengan kurma itu kan sunnah. Kalaupun Anda belum bisa menikmati kurma karena manisnya, paling tidak Anda gigit sebagian kecil lah Anda makan. Anda biasakan. Memang kurma itu bagi negeri warga negara kita lebih kalah dengan kolak. Kolak, sirup, es, kan gitu ya. Cuman maksudnya itu harus dicoba dulu. Kurma digigit dulu sedikit, biarpun kita belum bisa menikmati kurma. Sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh bagi Nabi. Dan memang nanti ada amalan-amalan yang khusus bagi Nabi, tidak boleh untuk orang yang lainnya. Tidak boleh untuk yang lainnya. Ada. Seperti bilangan istri baginda Nabi. Itu nggak boleh diikuti. Ada beberapa khususiatnya baginda Nabi SAW yang tidak boleh dilakukan oleh yang lainnya. Di sini adalah man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak senang dengan sunnah apa yang dilakukan Nabi, maka bukan golonganku. Jangan sampai gitu. Maka dari itu kalau kita perlebar makna, kuncinya sederhana. Segala sesuatu, awas hati-hati. Segala sesuatu yang masih ada hubungannya dengan Nabi, pastikan Anda tidak membenci karena itu. Contohnya, kalau Anda membenci Arab, sementara ada Nabi, maka Anda termasuk golongan ini. Tapi kalau perilaku ada satu orang Arab Anda tidak suka karena perilakunya, itu lain cerita. Ya jangan sampai kita menyombongkan kejawaan kita, kesundaan kita, lalu mengalahkan kearaban Nabi, ya nggak boleh dong. Nabi tidak rasis. Nabi mengatakan inna akramakum indallah, dan Allah menyebutkan orang paling takwa, dan Nabi menyebutkan dalam hadis tadi inna akramakum indallah ana akramakum. Aku atqakum, aku paling takwanya di antara kalian. Dan Allah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kita yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Makanya kita harus waspada. Kalau kita menyebut Arab misalnya, ini sebuah contoh. Kalau kita nggak senang dengan perilakunya sebagian orang Arab, misalnya ya madhab Abu Jahal misalnya, orang-orang yang model Abu Jahal di hari ini, ya kita membenci orang itu, bukan jangan bilang kearabannya, dasar Arab, oh jangan gitu dong. Karena kalau menyebut Arab ada Nabi. Karena Nabi Arabi. Nabi Quraisy. Jadi seperti. Nah ini hati-hati kalau sudah ada hubungannya dengan Nabi, Anda harus tahan. Karena kalau ada orang-orang Arab bandel, bukan berarti langsung wah ini Arab. Padahal di situ ada Nabi Muhammad. Ini kita harus waspada. Ini urusan hati loh ya, nggak bisa. Sebetulnya hal begini itu sederhana loh ya. Kalau orang punya hati, nggak usah jauh-jauh udah Arab. Anda punya istri orang Sunda dan Anda sangat mencintai istri Anda. Anda orang Jawa. Anda mencintai istri Anda yang Sunda, Anda orang Jawa. Kemudian bukan sekedar Anda mencintai, pokoknya baik betul. Tiba-tiba ada orang Sunda gak bener, Anda gak akan ngomong dasar Sunda, gak mungkin selamanya. Ini gak usah dibawa ke Nabi makanya. Anda tidak mungkin dasar Sunda, oh gak mungkin. Pasti Anda ngomong orang itu kurang ajar, bahkan langsung Anda oknum begitu, berani langsung ngomong gitu, nggak berani ngomong dasar Sunda. Tapi kenapa sekarang urusan Arab, padahal ada Nabi Muhammad, sebetulnya kita kurang hati-hati saja. Hati-hati. Apalagi kalau nanti Masya Allah, urusan dengan cucu, dzurriyyah baginda Nabi juga. Kadang ada kekesalan tersembunyi di hati kalau ada keturunan Nabi melakukan pelanggaran. Tuh langsung lah. Mestinya kita sedih. Kenapa kita kok punya kedengkian, kebencian kepada keturunan Rasulullah misalnya. Sebetulnya kita ini termasuk golongan nggak senang dengan Nabi, hati-hati. Kalau ada misalnya keturunan Nabi yang melakukan dosa salah, ya jangan dihubungkan dengan Nabi. Ini perilaku, ini perorangan. Cuman kadang-kadang tuh. Halo, hati-hati.
Jadi masalah rohibah sunat itu maknanya luas sekali. Jadi apapun yang itu dinisbatkan dengan Nabi, hendaknya kita. Cara berpakaian. Mungkin Anda selama ini belum bisa berpakaian dengan cara Nabi. Tapi Anda jangan merendahkan pakaian Nabi. Tapi yang sudah pakai pakaian Nabi kan tidak boleh merendahkan yang pakai baju biasa. Jangan-jangan tentang pakai gamis. Kayak Nabi langsung merendahkan pakai baju apa ini? Hem. Saya pakai. Dan sebagainya. Lo merendahkan itu jadi jelek. Ada orang-orang itu semuanya kecongkak orang begitu itu. Artinya kita tidak boleh merendahkan baju batik. Nggak merendahkan baju sasirangan. Nggak boleh. Ini Banjarnya. Tidak boleh merendahkan baju apa. Nggak boleh begitu. Itu kan rumus. Kalau kita nggak boleh merendahkan baju batik dan sebagainya, ya sama dong mestinya harus lebih. Nggak boleh merendahkan baju yang dipakai Nabi. Ini kan rumusnya sederhana. Cuman memang ada orang lihai di dalam menanamkan ketidaksenangan dengan Rasulullah. Ada satu catatan-catatan orang di luar Islam bagaimana menggiring otak kita itu sampai menjadi jijik dengan perilaku Nabi. Dia mengumpulkan amalan Nabi, tapi memang mereka pandai, memang ahli fitnah ya. Anda akan nemukan. Jadi kan ada kisah, subhanallah ini ada, sampai orang lihat langsung, jijik, Nabi kayak begitu. Contoh, kan disebutkan Nabi, dan Nabi mengajarkan kalau makan itu jangan sampai ada yang tersisa. Jangan sampai ada membuang satu butir nasi pun, biarpun Nabi nggak makanannya bukan nasi kayak kita, apalagi sop kayak kita, apa soto. Nabi coba jangan menyisakan makanan habis. Sehingga Nabi kalau makan itu ada sisa makan habis dibersihkan dengan mulut beliau. Mungkin ada orang mengatakan, menjijikkan, masak tangan dimasukkan mulut dibersihkan. Ya. Ini menggiringnya itu kayaknya betul-betul. Cuman sebetulnya kalau dia mau berpikir sebentar saja, mana lebih menjijikkan kalau memang itu dianggap menjijikkan? Sendok. Sendok kan sama juga, habis keluar masuk lagi, habis keluar masuk lagi, habis keluar masuk lagi. Belum lagi sendok ini dipakai 100 orang sebelumnya. Ini tangan sendiri, mana tangan saya masuk mulutnya orang? Loh, kalau sudah mulai sadar begini, nyantai sebetulnya. Sudah menganggap, masuk Nabi jilati kayak semuanya. Cara berpikirnya berpikir kebencian. Ayo. Berpikirnya pikir kebencian, makanya jadi begitu. Kayak jelek, elok dan sebagainya. Sendok keluar masuk dari tadi, diem tok. Malah stik ya, dijilati tuh. Karena sisa kuah baksonya. Tapi biasa saja, tapi giliran tangannya sendiri. Lah ini kan cara berpikir yang perlu dibenahi. Urusan dengan Nabi jadi tidak enak. Tapi makanya ada upaya untuk menjadikan kita jijik dengan Nabi itu ada dibuat oleh orang-orang. Apaan tuh? Baik, kemudian ini disimpan. Kemudian pergi ke masalah lain. Nabi istinja dengan batu. Padahal istinja dengan batu adalah untuk kebersihan. Kalaupun ada air, batu dulu baru air dan sebagainya. Coba, ini kan orang ajar, selalu istinja dengan batu. Masalah istinja itu, kalau istinja batu hari ini pun menjadi satu batu, bukan datanya batu, model batu, tapi yang lainnya. Maksudnya tidak pakai air gitu loh, tisu dan sebagainya sah. Coba, orang itu dalam menanam kebencian dengan Nabi itu cerdas, dikumpulin. Coba bayangkan, ada satu orang, ya, habis buang air gak cebok, kan kurang ajar. Hanya dilap begitu, habis itu makan, habis makan dijilati, kurang ajar enggak? Ini ada ditulis begitu tuh. Coba, sudah habis buang airnya, nggak cebok, bahasanya bahasa kasar. Maksudnya nanti ujungnya siapa itu, gitu loh. Padahal ini kan ceritanya beda. Bukan Nabi habis ini, habis nggak cebok, lihat, nggak pakai air, habis itu makan, habis makan dijilati. Terus ujungnya jawabannya, itulah Nabi Islam, kan kurang ajar. Ayo. Ini ada model begitu tuh ada. Memang mereka pandai untuk menanamkan kebencian.
Hati-hati. Jadi ini model-model, saya paham model-model itu kalau digiring kepada orang-orang yang sekarang gayanya ini, kan bisa saja. Iya, astagfirullahaladzim. Apa itu Islam jorok, Islam ini, dan sebagainya. Kalau kembali kepada zaman dulu yang Nabi istinja dengan batu, cuman kan tidak ada beritanya di Amerika, di Afrika, kan belum ada. Coba ada beritanya, kisahnya sama, belum ada air yang gampang begitu. Ya kisahnya serupa. Jangan dibandingkan waktu Nabi ke padang pasir, kemudian dibandingkan dengan zaman sekarang yang kerannya banyak, ya nggak begitu dong. Jadi kadang-kadang memang untuk menfitnah itu pandai orang-orang itu hati. Makanya ini langsung dikunci. Pokoknya ada hubungan dengan Nabi, jangan sampai ada tertanam sedikit pun rasa tidak senang dengan dilakukan Nabi. Bahkan harus kita senang, kita berusaha. Itu adalah makna mahabbah, makna cinta kepada Rasulullah. Harus hati-hati. Sudahlah, pokoknya jangan sampai ada sedikit deh. Itu urusan kita dengan Allah loh ya. Anda nggak perlu pura-pura. Pokoknya yang menjadikan Anda tidak senang dengan Nabi, menjadikan Anda menyakiti Nabi, hindari. Apapun bentuknya. Nah, ini seperti itu. Baik, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, keinsyafan, kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan semoga Allah menutup kita, mata kita dari melihat fitnah-fitnah yang dihembuskan oleh mereka. Sebab yang membahayakan adalah kita itu diam-diam terpengaruh dengan fitnah yang dihembuskan. Itu yang bahaya. Anda terpengaruh dengan fitnah yang dihembuskan. Anda makanya sekarang di media, apapun bentuknya, mulai dari benci dengan model Arab atau yang lainnya dan sebagainya, Anda harus tutup. Biarpun yang ngomong siapapun, Anda mesti punya rambu-rambu hari ini. Pokoknya selagi ada hubungannya dengan Nabi, stop. Tidak boleh saya dengar itu semuanya. Oh, bahaya itu. Jangan sampai tiba-tiba Anda merendahkan apa yang pernah dilakukan oleh man la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang yang tidak berucap kecuali dengan wahyu. Perilakunya dibimbing oleh Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini, man raghiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah hadis lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Kami ulangi 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi rahmat kepada Buya sehingga selalu sehat dalam berdakwah. Amin. Mohon pencerahannya Buya. Menurut kepercayaan masyarakat Minang, ada tradisi gadai anak. Dilaksanakan jika ada kemiripan raut wajah antara anak laki-laki dengan ayah ataupun anak perempuan dengan ibunya dengan alasan kemiripan tersebut. Mertua ataupun orang tua akan menganjurkan agar menggadaikan anak kepada salah satu bako, yaitu saudari perempuan atau karib kerabat dari pihak suami. Alasan menggadaikan anak ini agar kemiripan raut wajah mereka tidak menjadi petaka, seperti ketidakharmonisan hubungan mereka, sakit-sakitan, atau ada yang meninggal salah satunya. Anak yang digadaikan ini biasanya ketika mulai berhenti menyusu sekitar umur 2 tahun. Dalam prakteknya, orang tua kandung mendatangi calon orang tua gadai, kemudian secara simbolis anak ditukarkan dengan sejumlah uang, beras, baju, atau benda-benda lainnya. Meski sudah digadaikan, hak asuh anak tetap berada pada orang tua kandungnya. Namun gadai wajib ditebus kembali saat anak sudah dewasa, biasanya saat akan khitan atau menikah. Prosesi menebus gadai kala anak akan menikah, orang tua kandung sang anak akan datang ke rumah orang tua pemberi gadai dengan menjunjung jamba
Setelah makan bersama, barulah anak ditebus kembali. Meski sudah ditebus, bagi sang anak, si pemberi gadai ini akan menjadi orang tua angkat. Silaturahim antara keduanya harus tetap terjalin. Bahkan tidak jarang akhirnya orang tua gadai ini menjadi mertua. Mohon pencerahan dari sisi syariatnya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak tahu betul dan belum tanya kepada orang Minang. Apakah itu memang tradisi yang sudah ada sebelum datangnya Islam? Kalau memang begitu, ini adalah keyakinan di luar Islam. Maka bukan ranah kita membicarakan masalah itu. Jika itu memang budaya di luar Islam, yang kemudian diadopsi atau diambil oleh orang, kan bisa jadi itu sebenarnya tradisi murni, tradisi sebelum adanya Islam. Kemudian karena orang yang masuk Islam masih ada bau-bau yang ke bawah. Baik, kalau bicara tentang tradisi kami tidak akan masuk wilayah itu karena tidak ingin kita mencaci tradisi kebiasaan yang ada di Nusantara ini. Tetapi kalau sudah bertanya apakah ada dalam Islam yang demikian, maka kita baru akan menjawab dari sisi pandangan Islam. Mohon maaf jika mungkin orang Minang yang punya tradisi seperti itu yang di luar Islam, maka kami mohon maaf, kami akan baca dari sisi Islam. Tidak ada istilah gade menggade semacam itu. Lah kalau anak perempuan mirip ibunya di permasalahan tuh suruh mirip siapa? Kan begitu pertanyaannya. Ini jadi ya alhamdulillah kan begitu. Berarti kan ada ya kemirip. Ya mirip itu wajar, tidak boleh dipermasalahkan karena kemiripan ya, kalau mirip. Ya, ini jadi itu kan sesuatu yang unik ya. Bangga dong mirip. Kadang-kadang anak saja berebut, kadang kita guyonan. Kamu lebih mirip dengan siapa? Ini anak-anak nggak berani jawab itu. Coba kalau anak saya, kamu mirip Umi atau mirip Buya? Ini nggak berani ngomong. Kalau mirip Umi berarti kayaknya jauh dari Buya. Kan gitu ya. Jadi kadang berebutan kemiripan. Jadi seperti itu. Maksudnya ya itu pasti adalah cara-cara tradisi yang bukan ada di dalam Islam. Maka kalau itu memang ada tradisi, kita tidak mencaci sebuah tradisi. Ya, bahkan seandainya itu keyakinan di agama yang lain pun urusan. Mohon maaf ini, bukan ini mencaci, merendahkan. Dalam Islam tidak ada semacam itu. Anaknya mirip, ya alhamdulillah mirip. Makanya, ya, kebetulan ya, ibunya yang lebih bagus daripada bentuk bapaknya kan alhamdulillah mirip ibunya. Bahkan mungkin suaminya ngomong, alhamdulillah nak, kamu kok tidak mirip bapak nak. Itu mungkin suaminya, kalau mirip bapak kan kacau. Itu bisa saja sederhana. Adapun masalah itu nggak perlu adanya tebus. Kalau masalah sedekah silahkan sedekah. Dan jangan, ini yang perlu dipantau. Tidak boleh punya keyakinan gara-gara kemiripan itu lalu menjadi malapetaka. Nggak boleh. Suudon, prasangka buruk kepada Allah nggak boleh. Ya, jangan-jangan gara-gara kemiripan lalu terbawa-bawa. Nggak usah digade-gadekan, nggak usah prasangka buruk. Kalau ternyata dalam hidup ada kecelakaan dan sebagainya, yang nggak pakai gade-gadean ada celah. Yang gade-gadean juga ada celah. Kecelakaan itu adalah hal yang wajar dalam hidup ini. Selagi masih di dunia ada kesandung itu ada demam ada meninggal juga ada. Itu di dunia ini. Nanti di surga mah enak terus, nggak ada masalah. Jadi mohon dalam urusan agama nggak ada yang seperti itu. Nggak pakai gade-gadean dan sebagainya. Ada masalah menyusui dalam Islam, ada menyusui untuk mendekatkan kekerabatan agar bibi ini ya ada karena bibi tidak punya anak maka atau mau dirawat dan sebagainya, itu pun bukan dengan adopsi ya, merubah nasab. Jadi yang seperti disebutkan tadi tidak ada di dalam Islam. Adapun masalah sedekah dianjurkan. Tapi pun sedekahnya bukan dalam rangka menduga kemiripan menjadi sebab petaka. Kalau Anda bersedekah untuk menolak itu masih salah. Kemiripan nggak menjadi sebab malapetaka. Iya. Jadi nggak ada. Jadi ada sedekah saja. Kan sedekah untuk menolak bala bencana. Sedekah bisa saja dalam akikah. Sudah ada dalam Islam. Akikah kan sedekah. Atau yang lainnya, Anda ingin nyekolahkan anak masuk TK, bismillah, semoga dimudahkan. Anda sedekah, masuk SD, Anda sedekah, syukuran sedekah tatfa'ul bala itu. Jadi nggak perlu yang demikian itu. Mohon maaf kepada masyarakat Minang, saya tidak tahu betul seperti apa kisahnya. Kalau memang hanya kayak gitu-gitu tadi yang diceritakan panjang tadi, maka harus ditepis keyakinan-keyakinan seperti itu. Masa mirip aja mataka nggak ada. Jadi kalau Anda ingin sedekah, yang perlu Anda lakukan adalah jika Anda punya anak, ya sudah Anda syukuri dengan bersedekah waktu akikah. Makan yang enak, tentunya dengan rezeki yang halal di saat Anda mampu. Setelah itu khusnudon ini anak adalah anak membawa keberkahan. Itu saja. Jangan malah mengira anak membawa malah
Petaka, nggak ada anak bawa malapetaka. Kecuali anak yang tidak dididik. Kecuali anak yang tidak dihantarkan kepada kemuliaan, itu akan bawa malapetaka. Ini saja, mohon maaf kepada masyarakat Minang. Jika hal ini tidak berkenan, suku ya, Minang dari tradisi ya. Kalau dalam Islam seperti itu. Kami hanya bicara dalam ranah Islam, wilayah kaum muslimin saja. Jika menyinggung perasaan orang yang beragama lain, kami mohon maaf. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Rohani di Bumi Ayu. Baik Bapak, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, izin bertanya, ini di masjid kami kan setiap ba'da maghrib itu tidak ada wiridan seperti biasanya, langsung tahlil. Yang saya tanyakan, apakah itu ada anjuran khusus dari agama? Langsung tahlil apa ini maksud? mengenai, saya kan sering melihat Buya khutbah Jumat, itu Buya meletakkan rida atau sorban itu di atas kepala. Apakah itu sebuah kesunahan Buya? Yang pertama tadi, Terima kasih, yang pertama Bapak mungkin tahlil apa maksudnya? La ilaha illallah atau baca tahlil tradisi? Maksudnya begini Buya, nggak wirid seperti biasanya. Maksudnya Terus? biasanya kan kalau habis sholat maghrib itu kan baca astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal. Seperti kalau di tempat saya itu langsung tahlilan seperti tahlil itu yang biasa di rumah-rumah gitu Buya. Baik, cukup. Terus ya itu aja Buya. Terima kasih Buya. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat fardu itu disunahkan, sunnah bukan sebuah kewajiban. Sunnah untuk membaca zikir-zikir, termasuk Nabi wasiatnya khusus, ya Mu'adz inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Oh, Nabi ingin menyampaikan sesuatu pakai kalimat cinta, menunjukkan begitu pentingnya hal ini. Kul, katakanlah wahai Mu'adz, dubura kulli sholatin, setiap habis sholat, Allahumma inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Kemudian juga ada himbauan Nabi untuk baca tasbih, tahlil, subhanallah, subhanallah, dan sebagainya. Himbauan dari Nabi untuk baca istighfar. Maka itu adalah sebaik-baik yang hendaknya kita baca setelah kita melakukan sholat. Berzikir seperti yang diajarkan baginda Nabi SAW. Itu anjuran. Kalau ada orang melakukan yang lainnya, bukan dilarang. Misalnya karena dia imam jamaah yasinan, habis assalamualaikum langsung yasin, ya boleh, bukan suatu larang, itu kan bukan sebuah keutamaan. Atau karena dia punya majelis sholawatan, assalamualaikum langsung Allahumma sholli ala sayyidina, ya boleh. Cuman bukan semestinya seperti itu. Ada yang lebih bagus, yaitu ikuti dulu petunjuk Nabi. Atau ada tiba-tiba assalamualaikum langsung asyhadu alla ilaha illallah, ya boleh saja. Karena dia paling senang dengan kalimat syahadat misalnya. Cuman petunjuk itu ada. Tiba-tiba kayak tadi tahlilan, ya sah saja. Dia mendapatkan kebaikan dengan tahlil yang dilakukannya. Cuman hendaknya kita itu bisa melakukan sesuatu yang paling utama adalah sesuai dengan petunjuk khusus Nabi. Kalau itu petunjuk umum apa? Baca Quran kapan saja, baca ini boleh saja. Anda baca asyhadu Allah kapan saja juga boleh. Kita letakkan habis sholat juga boleh. Yasin kita letakkan habis sholat juga boleh. Cuman petunjuk dari Nabi adalah setelah habis sholat baca zikir ini. Jadi maksud kami apa? Orang itu tidak bisa dianggap salah. Cuman kalau pengen lebih bagus lagi adalah penuhi dulu zikir-zikirnya. Sampai nanti setelah itu membaca yang lainnya. Seperti itu. Maksudnya dari yang warid dulu. Yang sesuai dengan persis bimbingan Nabi secara khusus. Kemudian setelah itu baru amalan yang sesuai dengan bimbingan Nabi secara umum. Membaca Yasin setelah sholat itu adalah bimbingan dari Nabi secara umum. Kenapa? Nabi menghimbau untuk kita banyak baca Al-Quran. Lalu kita baca Yasin setelah sholat. Ya sah. Cuman hendaknya didahulukan zikir-zikirnya tersebut. Adapun masalah meletakkan sorban di kepala itu namanya toilasan, yaitu disunnahkan bagi seorang khatib untuk meletakkan serbannya di atas kepalanya. Nah, ini namanya toilasan. Waktu khutbah ya. Ini adalah
Khotib sunnah. Ini, itu namanya taylasan. Sunnah para ulama menyebut ini dianjurkan bagi khotib untuk melakukan semacam itu. Baik, ini saja insya Allah. Tapi kalau enggak ya jangan disalahin pakai. Kalau enggak ya enggak. Khutbah rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Ini kesempurnaan saja. Ya, kesempurnaan saja, bukan saja kesempurnaan. Kalau pakai saja merendahkan nanti. Sebuah kesempurnaan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, Bu telah masuk kembali satu penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Ibu Ica di Tangerang. Silahkan Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya, mau izin bertanya. Assalamualaikum. Kami punya tempat, niatnya orang tua tuh kalau saya niatnya pengen dibangun ruko kecil-kecil karena emang ekonomi saat ini kami dagang kayaknya kurang maju gitu. Jadi pengen disewakan aja ruko. Tapi orang tua tuh pengennya karena kami masih numpang di tempat orang tua tuh pengen disewakan ke Indomaret atau ke Alfa biar nggak usah ngebangun gitu, biar dia nggak biaya lagi begitu. Gimana ya hukumnya kita menyewa? Karena saya kurang sek ke Indomaret, sedangkan saya sendiri nggak jualan rokok, bukannya apa? Karena kami memang tidak yang rokok itu Buya. Sedangkan di Indomaret dan Alfa itu kan penjual rokok gitu. Jadi kami tuh kurang seretnya di situ. Sedangkan orang tua biar nggak nambah biaya bangun, sewakan aja gitu. Gimana ya Buya solusinya? Mohon pencerahannya Buya. Baik, insya Allah Anda dapat rezeki untuk bisa membangunnya. Kemudian jika Anda ingin kerjasama dengan apapun dan siapapun, terserah. Produk apapun dan siapapun harus ada rambu-rambu yang harus Anda perhatikan. Misalnya, yang dijual di dalamnya adalah pasti produk-produk yang halal. Harus itu. Anda harus pastikan bahasanya yang bakal, maksudnya bisnisnya bergerak di dalam bidang yang diridhoi oleh Allah. Ini yang pertama. Kemudian juga Anda harus tahu kira-kira siapa yang punya, yang bakal memiliki ini. Kalaupun hanya sekedar orang yang bukan Muslim, sah. Dengan catatan dia bukan orang yang memusuhi Islam. Tapi apapun kalau ada indikasi memusuhi Islam, memusuhi kemanusiaan, Anda jangan bantu. Anda jangan bekerja sama dengan tempat-tempat seperti itu. Ini umum, kaidah umum. Jadi waktu Anda itu harus cerdas dong. Anda kerjasama dengan siapa? Anda akan nanam modal. Misalnya, ke siapapun misalnya. Anda harus tahu dia tuh siapa, bergerak di bidang apa, dan seterusnya. Jangan Anda latah begitu, keberkahan itu penting. Jangan sampai diam-diam Anda itu bekerja sama dengan seseorang, ternyata Anda ingin menghancurkan rumah kemanusiaan ini. Manusia atau dia bertentangan, misalnya usahanya adalah menghancurkan kemanusiaan, pabrik minuman keras, sabu-sabu, atau yang merusak orang, itu kan bertentangan dengan kemanusiaan. Anda wah dibangun dan sebagainya, kelihatannya seneng. Wah, untuk nyekolahkan anak mondok lagi anaknya. Ini kan kacau Anda itu. Kan gitu. Modalnya modal dari gak benar. Atau sebuah perusahaan yang diindikasi mereka adalah memusuhi kemanusiaan atau memusuhi Islam secara khusus. Kaidahnya semacam itu. Selagi Anda indikasi ke sana, Anda masih banyak peluang. Rezeki Allah itu luas. Untuk menjadi kaya orang tidak harus dengan begini begitu. Bisa saja jual daun kaya raya, jual piting kaya raya. Jual apa namanya? Tusuk gigi kaya raya. Jadi dari Allah. Jadi Anda pilih seperti itu. Kalau sudah tidak pilih-pilih biasanya hawa nafsu. Ujung-ujungnya adalah kita menjadi orang yang tamak dengan rizki, dengan harta, sehingga kita pun tidak akan puas. Karena orang tamak itu dalam mengambil harta seperti orang yang minum air garam, bukan tambah seger tapi tambah haus. Semoga Allah memberikan kepada kita kaya batin, kaya hati, dan semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan di dunia untuk menjadi orang kaya nanti di akhirat. Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dari jamaah laki-laki 1 orang dan dari jamaah ibu-ibu 1 orang, dengan 1 orang 1 pertanyaan. Dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu.
Ayo. Langsung. Langsung. Kasih mic itu. Kasih mic itu. Mic pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam takdim dari kami Buya. Semoga Buya sekeluarga sehat walafiat dan juga semua santrinya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Buya. Di kampung kami ada orang yang mewakafkan musola kecil Buya. Dan alhamdulillah di kampung itu ada seorang ustadz yang memasyhurkannya dalam sholat 5 waktu pasti ada di situ. Dan alhamdulillah selepas maghrib ada anak-anak yang belajar sehingga dia bisa mengamalkan ilmunya di situ. Akan tetapi belakangan ini seorang ustadz itu kesulitan dalam hal ekonomi, apalagi punya anak yang mondok, yang sekolah, sehingga ada temannya itu menawarkan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan itu keluar Jawa Buya, sehingga dia harus meninggalkan kampung tersebut. Pertanyaannya Buya, apakah dia itu kalau meninggalkan kampung itu dosa Buya? Karena meninggalkan kewajibannya itu, sisi lain dia butuh ekonomi untuk keluarga, untuk anak mondok Buya. Mohon solusinya Buya. Baik, bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Kami akan terkagum dan selalu terkagum dan terus terkagum-kagum dengan ustadz-ustadz seperti itu. Yang ngajar di kampung, kiai kampung, ustadz kampung dengan keistiqomahnya sampai orang kampung bisa sholat semuanya. Jujur Anda bisa sholat di mana? Ayo. Bukan di kampus, bukan di. Jadi istimewa. Dan orang-orang seperti itu harus kita beri penghargaan yang serius dari hati kita. Sampai kemudian dia sudah membangun, menghidupkan musola. Sebetulnya pertanyaan ini bukan hanya di sini, di mana-mana ada. Sehingga dia perlu nafkah, harus pergi ke luar kota. Apakah dia dosa meninggalkan kampung tersebut? Jawabannya adalah yang dosa ada orang kampung yang ada di situ. Yang nggak punya bakti kepada guru. Waktu nyekolahkan anaknya ke kampus bisa bayar puluhan juta untuk menghantarkan anaknya untuk menjadi pakar ekonomi. Kenapa? Tidak bisa membiayai gurunya yang menghantarkan ke surga. Saya sekarang serukan kepada siapapun, hidupkan madrasah diniyah di kampung-kampung. Perhatikan ustadz-ustadz itu. Mestinya beliau itu sudah tidak usah mikir urusan sekolah anak-anaknya. Ini mahal dia itu, berat seperti itu. Kita pun belum mampu duduk di kampung seperti itu, ngajari ngaji setiap saat sampai sholat. Maka akhir-akhir ini kita gerakkan bagaimana orang peduli kepada kiai-kiai kampung. Makanya yang nggak benar, yang salah ya yang di kiri kanannya, nggak pernah merasa punya bakti. Ini tetangganya itu ngajari anaknya sholat aja nggak bisa kan? Yang bisa beliau, mestinya kita punya syukur dong. Mungkin sudah kita pakai diam-diam deh, tanpa harus kita rendahkan ustadz itu, kita hargai mereka. Anaknya sekolah di mana saja, kita biayai dan sebagainya, kita cukupi per bulannya dan sebagainya. Ayo kepada semuanya, hei hamba Allah, hidupkan kembali madrasah diniyah. Hei orang-orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya puluhan juta, ratusan juta. Apakah Anda tidak bisa memberi 1 juta, 2 juta, 3 juta pada orang ini? Ini jauh lebih gede pahalanya daripada semuanya. Hidupkan orang kiai kampung. Sekarang permasalahannya juga gampang. Sama kiai kampungnya tidak menghargai. Lebih terkagum dengan ustadz yang kelihatan di televisi, di YouTube dan sebagainya. Padahal nggak pernah ketemu. Ini fitnah juga. Sehingga kalau sudah ketemu ustadz yang kelihatan di YouTube, Ustadz Buya Yahya misalnya, rame nanti. Tapi sama ustadz kampungnya tidak menghargai, saya tidak sanjung dengan orang begitu. Ustadz kampung perhatikan lebih dulu, hei hamba Allah. Dia mengajari musolat. Waktu mbahmu sakit, dia yang sibuk, bukan saya. Ayo, kita perlu serius. Jujur nih, orang-orang rata-rata ngerti sholat dari tempat semacam itu. Ayo. Bukan dari pesantren Al-Bahjah. Bukan. Makanya saya sedih. Kadang-kadang kiai kampung itu luar biasa. Dikasih duit 100.000 dicium, bukan karena hubud dunia, tapi uang berkah. Dikasih sabun dok, kasih beras dok. Masa di kiri kanannya nggak peduli? Ini bagaimana Anda ini seperti apa? Anda ini mau jadi apa?
Anda masih dikirim oleh Allah orang-orang tulus begitu. Kenapa harus cari duit saja, harus pergi ke luar pulau dan sebagainya? Anda di mana? Mohon maaf, saya marah kepada Anda, saya cinta kepada Anda. Tolong, ayo semuanya punya gerakan menghidupkan madrasah diniyah. Bukan saja ustadznya. Tolong sekarang pengen madrasah diniyah, perhatikan toiletnya, perhatikan lokalnya, perhatikan. Kita ingin hidupkan kembali sebelum mereka masuk SMP, SMA yang pelajaran agamanya 1 jam setiap minggu dan itu pun jam terakhir waktu anak-anak ngantuk dan ketutup sama azan. Ayo, ayo, Anda harus berpikir serius. Anda belajar di sini, Anda harus bisa membawa ilmu ini ke siapapun. Kami cinta engkau, itu tugasnya berat mereka. Sampai kadang, Masya Allah, kalau musim panen sering terlambat, karena dia harus memanen padinya orang, lalu dia dapat bagian. Saking buru-burunya pergi ke kelas, buru-buru mandi dan sebagainya, akhirnya sampai sabunnya ada di sini. Luar biasa, wali-wali tersembunyi itu, Masya Allah. Dan kadang rambutnya Masya Allah sederhana, luar biasa. Itu wali tersembunyi, nggak disanjung, nggak dicium tangannya oleh orang, nggak kelihatan di YouTube. Kok gampang terkagum-kagum dengan orang yang terkenal, orang mulia yang ada di kiri kanannya nggak diperhatikan. Anda ini apa? Mohon maaf ya. Ini perlu karena apa? Betul adanya ustadz-ustadz di kampung ini tertolong tugas kita. Saya ceramah di sebuah tempat, mungkin ya datang ribuan, tapi saya nggak ngajari sholat kok. Yang nyempurnakan orang di kampung, nggak ada. Ayo, tolong nih, makasih dengan pertanyaannya dan memang itu benar keadaan di madrasah diniyah di kampung kamu tidak dipedulikan. Kadang ibu-ibu, bapak-bapak itu, kalau sudah bayar anaknya di kampus tuh puluhan juta mau, tapi dimintai sumbangan madrasah diniyah 10.000 katanya kemahalan. Sebelahnya nggak pakai bayar, 10.000 dipikirkan. Kalau Anda memang fakir betul seperti beliaunya nggak ada masalah. Anda yang mampu. Saya buka saat ini ladang pahala ya kayak di situ-situ tuh, perhatikan. Nggak usah mikir al-bahjah dulu deh kalau begitu. Saya perlu bahwasanya Anda menghidupkan madrasah di kampung Anda. Jangan pikir tentang program al-bahjah yang disuruhkan oleh Buya Yahya, bukan itu. Saya pengen menghidupkan di kampung-kampung. Saya tahu saya lihat. Sampai kadang toilet yang nggak ada. Saya tahu prioritas adalah program toilet. Toilet laki, toilet perempuan yang tertutup, yang rapi. Sekarang sudah mulai gede, kadang mandi, intip-intipan segala macam ke toilet. Oh ini, pokoknya kita perhatikan. Ayo, insya Allah setelah ini. Dan alhamdulillah kemarin juga ada sambutan, kita diskusi dengan beberapa orang. Kita akan gerakkan. Tinggal kita data mana madrasah diniyah yang gendengnya rontok, perlu dicat kembali dan sebagainya. Kita akan data nanti, insya Allah. Kita bersama-sama kita selesaikan. Kita akan jadikan proyek baru kita ini. Bukan sekedar bangun pondok. Tapi kita menghidupkan kembali madrasah semacam itu. Tidak usah pergi. Tetangganya mencukupi. Masyarakat mencukupi. Kalau tidak, saya carikan orang nanti. Kalau tetangganya nggak mau menghormati beliau. Mana ustadznya? Saya akan serukan pada orang, ustadznya nggak usah pergi. Oh mahal orang itu tuh. Nggak bisa kita mau mencari orang begitu. Tolong ya perhatikan. Orang-orang mulia tersembunyi ini. Di balik ketawaduannya, di balik kefakirannya, di balik kesederhanaannya, insyaallah. Nuhibbukum billah. Ini bahasa serem tapi saya cinta kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu sekaligus pertanyaan yang terakhir. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya izin bertanya perihal dengan dengan amal sunnah. Kan salah satu adab ketika berdoa itu kan disunahkan untuk menghadap kiblat. Nah, ketika ada seorang imam yang setelah selesai sholat berjamaah itu kan disunahkan atau dianjurkan untuk menghadap ke jamaah. Terus apakah ketika berdoa juga disunahkan untuk menghadap jamaah ataukah menghadap kiblat? Mohon penjelasannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dianjurkan imam laki-laki dan jamaahnya laki-laki. Jika selesai jadi imam, selesai salam, dianjurkan untuk menjadikan jamaahnya
di sebelah kanannya dan kiblat di sebelah kirinya. Jadi menghadap kepada separuh jamaah. Atau bahkan menghadap ke jamaah. Tapi kalau di belakangnya ada jamaah perempuan, nggak usah, Pak. Jadi kalau jamaahnya laki dengan laki. Atau perempuan dengan perempuan. Adapun masalah berdoa, iya. Ada memang doa saat-saat yang nggak perlu menghadap ke kiblat karena dia punya tugas khusus, yaitu lagi khutbah Jumat. Doanya tetap menghadap ke jamaah. Karena apa? Namanya khutbah, dia menghadap kepada jamaah. Masa nanti waktu Allahumma ighfir lil muslimin yang ngadep ke kiblat, enggak juga kan? Jadi ngadep kanan dia dalam irama berkhutbah. Cuman di dalam masalah doa di dalam sholat, setelah sholat, maka kalau bisa, sebisa mungkin menghadap ke kiblat, tapi tidak harus. Karena mungkin posisinya, atau mungkin mohon maaf, fisik beliau susah, karena sepuh, dan bagaimana mau menghadap repot, dan sebagainya, ya menghadap kemana saja. Cuman himbauan itu adab. Karena itu bukan dalam irama khutbah. Ada irama berdoa khusus. Kalau doa dalam irama khutbah, ya menghadap ke jamaah. Karena jangan sampai kita meninggalkan, kita lagi mengkhutbahi orang, lalu kita tinggalkan dengan menghadap. Tapi kalau dalam irama berdoa biasa semacam itu, dianjurkan menghadap ke kiblat. Namanya anjuran itu jangan jadi gampang menyalahkan. Salah itu gak benar, gak usah pakai salah-salahan. Keutamaan saja. Termasuk seperti diantaranya, tiba-tiba kita menemukan imam. Setelah assalamualaikum dari awal akhir ngadep ke kiblat terus. Ya dia kehilangan keutamaan atau paling tidak menunjukkan kalau dia nggak pernah ngaji gitu saja. Nggak usah Anda langsung mengatakan, wah ini menghilangkan keutamaannya. Makanya kami ingatkan kepada imam semuanya, setelah assalamualaikum Anda, dianjurkan Anda itu seperti itu. Menjadikan makmum di sebelah kanan Anda sedikit bergeser menghadap atau Anda menghadap ke jamaah. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW seperti itu. Jadi jangan kelempeng aja. Kalau kenceng aja ke depan ya dimaafkan, tidak usah Anda marah. Oh dia kan nggak ngaji. Hanya kebetulan suaranya bagus saja tiba-tiba jadi imam kan begitu. Ya, makanya imam pun harus ada dong punya ilmu dikit ya. Tukang adzan ada ilmunya dan sebagainya ya. Seperti itu. Cuman masalah doa ya seperti itu. Sebaiknya tetap menghadap ke kiblat kalau tidak kerepotan, tidak susah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawaban-jawaban dan penjelasan. Silahkan Buya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Baik, rangkaian insya Allah acara puasa Arafah. Ada puasa Arafah buka bersama. Di sini ada buka bersama di puasa Arafah. Kemudian ada di situ munajat. Cuman ini undangannya adalah buka bersama, tapi biarpun yang nggak puasa boleh datang. Misalnya ibu-ibu haid nggak bisa datang, wah karena Pak diundang puasa. Iya ya hadir munajatnya, hadir munajat. Kita akan kumpul-kumpul di sini untuk bisa berdoa dan seterusnya, berzikir. Nah, di hari itu, karena itu hari yang ke-9, hari-hari akhir kita dianjurkan pokoknya di hari-hari itu untuk banyak menyebut nama Allah, berzikir, bertasbih, bertahlil dan seterusnya. Harinya hari Rabu. Oh, sudah ditentukan hari Rabu. Jadi hari Rabu 9 Dzulhijjah atau 29 Juni. 29 Juni 2023. Pukul 16 jam 4 sore sampai selesai. Kemudian bagi yang ingin berpartisipasi, memang kadang agak sedikit unik. Tim Al-Bahjah ngundang buka, tapi kok ngundang infak buka, kan aneh ya. Anda ini ngundang atau mau cari dana? Tak tanyakan kepada tim. Anda ini ngundang orang buka bersama di Al-Bahjah. Lalu kok ada infak bukber di Arafah. Ya memang sedikit unik. Tapi itu sebetulnya hanya karena ada sebagian juga ingin berpartisipasi. Kalaupun tidak, karena ada orang yang juga ingin memuliakan, kita jembatani. Yang ingin berinfak silahkan berinfak. Ingin berderma di hari itu boleh. Kalau pun seandainya tidak ada yang berderma, maka tetap disiapkan. Jadi isinya adalah kita ingin mengajak, membuat lapangan kebaikan. Maka Anda boleh berderma, berinfak untuk buka di hari Arafah untuk para santri dan para jamaah nanti langsung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751 2222 182 atas nama Al-Bahjah Event, atau bisa langsung nasi bungkus Anda. Tapi yang pantas dong, nasi bungkus yang paling enak. Anda sendiri lahap makannya.
Jangan nasi bungkus-bungkusan, mentang-mentang nggak kelihatan lalu enak. Yang lihat Allah. Yang lihat Allah. Jadi harus pantas juga. Ya. Kemudian, tapi Anda harus komunikasi dengan tim. Jangan sampai nasi bungkusnya kebanyakan. Langsung ke 081 komunikasinya. Ke 0811 11 11 1703. Satunya kebanyakan Anda bungin. Saya baca sekali dok ya. 0811 kemudian 11 lagi, kemudian 11, kemudian 1703 ini. Nama begini, angka mirip-mirip itu susah malahan. Dipikir enak dihafal, susah malahan. Kurang satunya ke alamat orang lain nanti. Baik, bismillah. Kemudian korban, bagi yang ingin berkorban, Anda bisa titip berkorban. Anda bisa transfer uang sesuai dengan yang Anda inginkan, kambing segede apa. Lalu nanti kami akan menyembelih dan kami akan bagi-baginya. Langsung aja informasinya ke 0821 2078 9344 atau Bank Syariah, langsung transfer nanti ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751 222 9918 atas nama korban Al-Bahjah. Kemudian Masya Allah tanah 5.000 yang ada di ujung 5.000 meter yang sudah waktu itu 3, berapa M. Alhamdulillah pembebasan tanah seluruh 1.000 meter yang berlokasi di ujung jalan sebelah utara gedung pondok pesantren dengan biaya 3 miliar 100 juta telah lunas. Alhamdulillah. Anda yang Anda kirim-kirim lunas. Cuman namanya dakwah itu kalau naik pangkat harus tambah lagi. Ada proyek baru lagi. Belum ada pembangunan di atasnya. Jadi insya Allah akan kita segera buat di situ 4 tingkat. 4 tingkat seluas itu kurang lebih dananya karena 4 tingkat yang agak banyak kurang lebih 7 miliaran. Jangan ragu 3 miliar ada tuntas kok, nggak sampai 1 tahun kok. Ayo dari waktu kita menyeru kan 1 tahunan kurang lebih. 7 miliar biar apalagi mungkin ada orang minjemin dulu. Ini Buya ada 7 miliar, nanti kalau ada duit masuk saya bayari boleh. Jangan ragu deh, pokoknya Anda banyak doa. Ini kan doa-doa Anda waktu tengah malam itu. Ini perlu 7 sampai 9 miliar kalau tidak salah. 7 sampai 9 miliar 4 tingkat. Nah, itu belum fasilitas yang lainnya 10 deh. Tambah dikit lo minta jangan tanggung-tanggung lah selesai. Itu hanya lokasi di situ saja insya Allah. Rinciannya tidak pakai RAB dah, ini gambaran saja deh nanti. Penting Anda kirim, barangkali hari ini ada yang hamba Allah saya akan cukupi separuhnya Buya. Bismillah, tidak ada masalah. Langsung dimulai besok. Baik ini saja. Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Lihat tuntas, ini tuntas, ini tuntas, ini tuntas. Yang harus kita syukuri apa? Alhamdulillah. Berapa banyak? Kita sudah banyak beramal kan gitu. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ya Allah, yang telah mendahului kami, ampuni angkat derajat mereka. Dan sampaikan segala kebaikan yang ada di sini pahalanya kepada beliau. Yang masih hidup, panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Anak-anak kami jaga mereka. Jaga anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan segala kebaikan dalam diri keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Dan dikirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami ingin bersama mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari membuat percekcokan, perselisihan. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari hamba-Mu yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka. Akan tapi Engkau yang menguasai mereka, menguasai hati mereka. Ya Allah, jadikan hati mereka tidak dendam kepada kami. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, ampuni mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari mendendam siapapun dari hamba-hamba-Mu. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang mereka, yang punya hajat untuk menikah dan belum menikah, kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat.
Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.